Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta IHT, kita akan mulai acaranya sebentar lagi ya. Silahkan bersiap-siap dulu. Yang di rumah juga yang daring, silahkan bersiap-siap dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum terdengar semua ya suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang masih setia ya sampai sesi ketiga ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung. Mungkin sambil menunggu yang lain bergabung, kita mulai saja untuk menghemat waktu. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Pasundan 1 Cianjur, yang terhormat Bapak Ibu Panitia dan Pemateri, yang terhormat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, peserta IHT baik secara luring maupun daring. Alhamdulillah hari ini kita masuk ke hari kedua ya, in-house training di SMK Pasundan 1 Cianjur. Dan sekarang ini pematerinya adalah Ibu Yulia Intan Permatasari SPD. Materi yang akan dibawakan adalah tentang profil pelajar Pancasila. Adapun tujuan dari program sekolah penggerak itu adalah menghasilkan pelajar Pancasila. Jadi sistem pendidikan di Indonesia itu bertujuan untuk menghasilkan para pelajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti apa sih profil pelajar Pancasila itu? Nah, ini akan dikupas oleh Ibu Yulia Intan. Untuk menghemat waktu, dipersilakan kepada Ibu Yulia Intan untuk memaparkan materinya. Terima kasih Bu Rani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdata milisanif qauli. Bapak Ibu yang terhormat, pada hari ini, pada sesi yang ketiga ini, kita akan membahas materi mengenai profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa dan saya juga yakin bahwa seluruh bangsa Indonesia sudah sangat paham apa itu Pancasila. Nah, di sini saya akan mau nanya dulu, apa sih yang terbersit atau apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu mengenai kata Pancasila? Ada yang bisa menerangkan? Tidak ada, mangga kita lanjutkan saja ya. Pengertian profil pelajar Pancasila.
Definisinya yaitu profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan, diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik, dan para pemangku kepentingan. Di sini maksudnya, para pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang akan kita bahas siang ini. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Beriman, ada 6 ciri utama, Prof. Di sini dimaksudkan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada beberapa hal yang mengenai berakhlak mulia di sini. Yang pertama adalah akhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak kepada agamanya, yaitu dengan menjalankan semua perintah agama dan menjauhi larangannya. Kita tentunya tidak bosan-bosannya akan mengingatkan kepada peserta didik kita untuk selalu menjalankan perintahnya, sholat tepat waktu, begitu, dan menjalankan semua perintah yang diajarkan oleh agamanya. Kemudian yang kedua adalah akhlak pribadi. Akhlak pribadi maksudnya siswa memiliki sifat jujur, karena kita juga tahan tintinya mengingatkan kepada siswa bahwa kita harus berperilaku jujur. Kemanapun siswa pergi, tiket jujur itu akan selalu dibawa-bawa. Kemudian sabar, ikhlas, sabar dalam menjalankan kehidupan mereka, kemudian sabar dalam menghadapi pelajaran di sekolah, kemudian ikhlas dan ulet, serta tak lupa tidak mengambil hak orang lain. Akhlak yang ketiga adalah akhlak kepada manusia, yaitu berupa santun, selalu berbuat baik, dan berlaku baik kepada orang lain. Artinya tidak menyakiti orang lain, baik secara lisan maupun tindakan, dan juga ramah kepada orang lain. Itu tentu bisa kita contohkan kepada siswa, dan memang harus sering diberikan contoh. Hal yang paling sederhana yang bisa kita contohkan kepada siswa, kita tidak selalu mengatakan tolong atau punten kepada siswa ketika kita meminta pertolongan kepada siswa itu. Dan mengucapkan terima kasih ketika siswa itu memberikan bantuan sekecil apapun. Jadi kalau kita membiasakan, tolong punten pangnyandakan ieu, tolong ambilin ini, tolong gitu. Jadi nanti siswa juga terbiasa. Nah, itulah maksudnya akhlak kepada manusia. Jadi kita tidak bosan-bosannya memberikan contoh itu kepada siswa. Akhlak ya. Berikutnya yang keempat adalah akhlak kepada alam. Artinya peserta didik selalu diingatkan untuk menjaga lingkungannya. Seperti yang paling sederhana juga, membuang sampah kepada tempatnya. Tidak membuang sampah sembarangan. Kadang suka miris ya melihat lingkungan kita dulu waktu anak-anak masih
tatap muka gitu. Di lingkungan masjid, di depan masjid itu banyak sekali sampah. Dan anak-anak ada di situ dengan tidak sadarnya membuang sampah. Ketika sesudah makan batagor misalnya, sampah lung aja di depan dia seenaknya gitu. Dan itu di depan masjid juga. Pernah suatu hari saya menegur, itu sampahnya candakan. Dengan tiisnya aja mereka oh ya Bu, biasa aja. Dan ada juga yang mengatakan bahwa salah satu penjaga di sekolah ini, wios Bu soalnya teh, da engke oge dibersihan ku pendagang. Tapi kan kita tidak mengajarkan seperti itu. Kita diharapkan mengajarkan tanggung jawab kepada siswa, tanggung jawab dia terhadap lingkungan, apalagi di lingkungan masjid. Dan pernah juga di lingkungan masjid itu ada tisu, kemudian cangkang permen gitu. Nah, memang perlu terus-menerus diingatkan siswa itu, dan memang jangan bosan-bosannya. Tidak, sekali lagi, atau sering saya menyebutkan jangan bosan-bosannya, mungkin karena siswa memang, anak memang harus seperti itu, terus aja diingatin gitu. Kemudian akhlak yang kelima adalah akhlak bernegara, yaitu taat pada aturan dan sadar hukum. Seperti misalnya taat aturan di berlalu lintas, dan itu juga untuk keselamatan mereka. Pernah juga pengalaman atau sering saya melihat bahkan orang tua yang membawa siswa, bahkan orang tua yang membawa anaknya naik motor melanggar, seperti di jalan raya itu kan satu jalur gitu ya, tapi dilanggar sama orang tua, dan yang membawa anak berarti itu mencontohkan pada anaknya bahwa ini bisa dilanggar, bahwa orang tua itu secara tidak sadar mengajarkan pelanggaran terhadap hukum gitu. Nah, itu contoh-contoh di luar. Kita ajarkan juga kepada siswa bahwa nanti kalian menjadi orang tua juga harus gitu. Tidak boleh begitu maksudnya. Nah, itulah profil dimensi yang pertama dari profil pelajar Pancasila. Sebetulnya hal yang sudah saya sebutkan tadi adalah hal-hal yang biasa yang Ibu Bapak lakukan setiap hari. Berikutnya adalah profil yang kedua, dimensi yang kedua dari profil pelajar Pancasila adalah berkebinekaan global. Artinya bahwa pelajar Indonesia memiliki semangat untuk mempertahankan budaya luhur, kemudian lokalitas, dan mempunyai identitas, dan tetap berpikiran terbuka terhadap dalam berinteraksi dengan dunia luar, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai, menghormati, dan mungkin nantinya akan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Poin penting dalam berkebinekaan global adalah yang satu tadi, mengenal dan menghargai budaya, kemudian kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, kemudian refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Berikutnya adalah dimensi yang ketiga, yaitu gotong royong. Gotong royong di sini maksudnya pelajar Indonesia mempunyai kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama. Kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan sukarela, agar kegiatan yang dikerjakan itu berjalan lancar, kemudian mudah dan terasa ringan.
Nah, di sini maksudnya kerjasama itu adalah kolaborasi, disebut yang dikenal dengan kolaborasi. Kemudian mempunyai komunikasi yang baik. Berikutnya adalah kepedulian, selalu ingin menolong. Yang ketiga adalah berbagi, menumbuhkan empati juga. Kemudian bisa disarankan kepada siswa bahwa siswa membuat list dalam setiap harinya, membuat list atau daftar, misalnya sudah berbuat baik apakah untuk orang lain kita pada hari ini. Yang berikutnya adalah dimensi mandiri. Di sini maksudnya pelajar ini bertanggung jawab terhadap proses dan hasil belajarnya sendiri, yaitu mempunyai kesadaran akan diri dan terhadap situasi, dan dia mempunyai regulasi diri. Saya harus begini, saya harus datang tepat waktu pada setiap acara, saya harus mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, itu jadi siswa mempunyai regulasi sendiri. Berikutnya dimensi yang kelima, yaitu bernalar kritis. Pelajar Indonesia diharapkan bisa atau mampu secara objektif memproses informasi yang datang, kemudian mengevaluasinya. Jadi ketika ada informasi datang, tidak langsung diajarkan kepada siswa bahwa ketika mendapatkan informasi itu difikirkan dulu, dievaluasi, kemudian baru kita bertindak. Kemudian diajarkan juga atau diingatkan juga bahwa ketika memberikan informasi itu sudah betul belum? Jadi ketika memberikan informasi ke orang lain itu sudah betul belum? Dan bernalar kritis itu juga diajarkan mengambil keputusan. Jadi siswa harus bisa mengambil keputusan dalam hal apapun. Caranya dengan guru itu memberikan pilihan, tidak memberikan jawaban ini, itu, ini. Nah, tetapi memberikan pilihan. Kalian boleh memilih A atau memilih B misalnya. Kalau memilih A, jalannya begini, nanti konsekuensinya begini gitu. Jadi nanti siswa sendiri yang akan memutuskan dia memilih yang mana dan dia akan mempertanggungjawabkannya. Dimensi yang keenam adalah kreatif. Pelajar Indonesia diharapkan mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal atau asli, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Artinya, siswa kita ini bisa menghasilkan gagasan yang orisinal dan menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal juga. Mungkin itu yang bisa kita yang bisa kita sharekan tentang 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini. Sampai sini sudah bisa dipahami? Mungkin karena ini mah hal-hal yang seperti yang saya sudah tadi sebutkan, hal-hal yang ibu bapak lakukan setiap hari. Ini hanya mengingatkan kembali, tetapi ini adalah hal-hal yang penting yang harus ditanamkan kepada siswa dan harus menjadi suatu kebiasaan.
Baik Ibu Bapak, sepertinya sudah agak ngantuk gitu ya. Sekarang kita stretching dulu ya Bu Bapak. Boleh berdiri semuanya. Ya, sebelum melanjutkan ke hal berikutnya, kita stretching dulu atau peragangan dulu sebentar ya, Ibu Bapak. Saya akan membacakan sebuah cerita, tetapi Ibu Bapak bisa bergerak-gerak sebentar. Boleh di depan? Yang mau di depan, Bapak Ibu silahkan. Di depan luas ini tempatnya. Ayo biar masuk, biar ada terlihat di kamera. Boleh di depan? Pak Aam boleh ke depan. Pak Udin mungkin mau di depan, Pak. Biar kelihatan. Pak Aam, tuh orang Kapayun. Pak Aam, mangga Pak Aam. Ada request nih, Pak Aam harus di depan katanya. Pak Asep Supriyadi, Pak Yanian, boleh kalau mau di depan. Ya, nah, Pak Ejo mati balik. Ibu Bapak di rumah juga bisa mengikuti. Ibu Bapak tangannya boleh di atas. Saya akan membacakan sebuah cerita. Ketika saya menyebutkan Pak Budi, tangan Bapak Ibu ke kanan, gerakan ke kanan. Ketika menyebutkan Pak Budi, ketika menyebutkan Ibu Ani, tangannya ke kiri. Ketika menyebutkan Melani, tangannya ke depan. Dan ketika menyebutkan Andi, tangannya ke belakang. Ya, dan ketika menyebutkan lumba-lumba, Bapak Ibu boleh berputar. Boleh dicoba dulu ya. Pak Budi, Bu Ani, kemudian Melani, Andi, dan lumba-lumba. Kita mulai ya. Pakai pocong ya terakhir. Pada hari Minggu, Pak Budi dan Bu Ani pergi ke taman bermain. Mereka mengajak Melani dan Andi. Di sana, Bu Ani menonton sirkus bersama Andi. Sedangkan Pak Budi menaiki komedi putar bersama Melani. Andi nampak senang sekali ketika melihat lumba-lumba diberi makan oleh pawangnya. Melani tampak riang gembira ketika berada di atas. Pak Budi dan Bu Ani sangat gembira atau bahagia melihat Melani dan Andi bergembira. Di perjalanan pulang, Andi menceritakan pengalamannya hari ini. Begitupun Melani. Hari menjelang malam,
ketika Pak Budi, Bu Ani, Melani, dan Andi sampai di rumah. Terima kasih. Terima kasih Bu Yulia, lumayan segar ya Bapak Ibu. Terima kasih. Yang di rumah juga Mantap. tadi mudah-mudahan mengikuti ya. Pak Encu gimana? Sudah segar lagi Pak? Asik, semangat tetap. Keren. Ya. Terima kasih. Ya, sekarang Bapak Ibu kita lanjutkan lagi ya pemaparan oleh Ibu Yulia. Silakan disimak. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Pemaparan yang selanjutnya adalah mengenai kegunaan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini merupakan tujuan pendidikan nasional yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia, tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi, pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi profil pelajar Pancasila ini sudah menjadi sudah ada dalam undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Kemudian profil pelajar Pancasila ini juga merupakan Ki Hajar Dewantara telah mengkonstruksi visi pendidikan Indonesia ini untuk dijadikan acuan sistem pendidikan nasional. Kemudian, penerapan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini merupakan karakter dan kemampuan yang harus selalu dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari pada individu pelajar kita. Karakter ini bisa diterapkan dalam budaya sekolah. Seperti yang sudah dibahas tadi di atas, bahwa budaya sekolah itu diantaranya budaya jujur. Menekankan aspek-aspek kejujuran pada masyarakat dan teman-teman. Jadi siswa jujur itu udah harus aja, suatu keharusan bahwa siswa itu harus jujur kepada masyarakat, kepada teman-teman. Kemudian yang kedua, budaya saling percaya. Siswa dan warga sekolah harus saling mempercayai. Yang ketiga adalah budaya kerjasama. Jadi siswa harus seperti tadi dibahas, selalu bekerja sama, melakukan kegiatan apapun. Jadi sekarang tidak sendiri-sendiri lagi ya, harus berkolaborasi. Ketika bekerja sama, di sana akan timbul saling menghargai, menghormati, sabar juga mendengarkan pendapat orang gitu ya. Kemudian budaya membaca. Nah ini yang harus ditingkatkan lagi, budaya membaca kepada siswa-siswa kita, karena siswa kita yang biasanya yang dulu belum apa-apa, belum dibaca sudah Bu ya tadi kumahakeun gitu. Padahal belum dibaca perintahnya. Karena malas membaca. Nah, mari kita budayakan lagi budaya membaca. Tentunya harus dicontohkan dulu dari kita. Berikanlah contoh misalnya pada siswa diberikan tugas membaca hal-hal yang aktual setiap hari, ditanyakan sudah membaca apa, berita apa hari ini, atau ada headline apa di berita pada hari ini. Atau besok
kalian harus melaporkan berita yang aktual pada hari besok. Jadi dipaksa untuk selalu membaca. Bukan dipaksa ya, sekarang tidak boleh ada pemaksaan, tapi menganjurkan dan diberikan contoh. Kitanya juga harus gemar membaca, gurunya. Kemudian budaya disiplin dan efisien. Budaya taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercayai, termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang bertanggung jawab. Pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian budaya bersih yang seperti sudah kita bahas tadi, budaya bersih. Kita juga bisa mencontohkan misalnya bekas aqua yang sudah kita minum, kita bisa buang sendiri. Nanti setelah setelah IHT ini bisa kita bekas sampah-sampah yang sudah kita pakai, kita bisa buang sendiri. Dan itu dicontohkan kepada siswa. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh adalah budaya berprestasi. Budaya yang menciptakan kondisi yang kompetitif untuk memacu prestasi siswa. Yang berikutnya adalah budaya memberi penghargaan dan menegur. Ya, memang siswa itu senang sekali dikasih reward dan dia melihat bahwa oh saya dapat poin hari ini, dan itu akan menjadi semangat. Dan ketika kita memberikan atau ketika siswa sudah menolong kita dan kita mengucapkan terima kasih, dan itu adalah penghargaan buat dia dan penghormatan juga. Yang berikutnya penerapan pada intrakurikuler. Artinya dalam setiap pembelajaran, semua mata pelajaran menerapkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi sekarang semua pelajaran, jadi tidak ada pemisahan lagi kalau sekarang. Misalnya pelajaran PKN, agama, bahasa Indonesia, nah itu melebur menjadi satu. Jadi setiap belajar mata pelajaran tertentu membawa 6 dimensi yang tadi, berakhlak mulia, beriman, nah itu harus selalu dicantumkan dalam pembelajaran. Yang berikutnya adalah kokurikuler. Kokurikuler itu atau disebutnya project. Artinya pembelajaran yang berbasis project yang kontekstual dan interaktif dengan lingkungan sekitar. Memang ini belum populer gitu di lingkungan di Cianjur juga mungkin. Jadi lebih sedikit less structure atau less, jadi lebih banyak interaktif. Terjemahannya, jadi siswa memiliki kesempatan untuk belajar di setting yang berbeda. Kemudian yang berikutnya adalah ekstrakurikuler. Jadi pengetahuan dan keterampilan di setiap mata pelajaran itu seperti yang sudah disebutkan tadi, terpadu, melebur, baik pelajaran agama, PKN, yang tadi PKN misalnya bergotong royong. Mungkin itu penerapannya. Berikutnya adalah sampai pada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, pada pembelajaran paradigma baru ini, kompetensi dan karakter yang tertuang dalam 6 dimensi itu berfungsi sebagai penuntun arah
yang memandu ke segala kebijakan dan pembaruan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran, kurikulum, dan asesmen. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Let's have a great year. Mari kita semoga tahun ini menjadi tahun perubahan pada pembelajaran di sekolah kita. Jadi maksudnya, oh ya, mungkin demikian Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila dalam penyampaian banyak kekurangan atau banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yulia untuk pemaparannya yang luar biasa ya. Kita jadi menambah pengetahuan baru tentang profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan nanti bisa kita terapkan sehingga lulusan dari sekolah kita bisa memiliki profil yang sesuai dengan pelajar Pancasila. Untuk selanjutnya mungkin kita langsung masuk ke sesi asinkronus ya Bu Yulia ya. Langsung ke asinkronus. Jadi di asinkronus ini silahkan Bapak Ibu masuk kembali ke classroom hari kedua. Jadi yang tadi itu hari kedua itu ada yang Ibu Yani. Nah kalau kita scroll ke bawah di bagian tugas kelas itu ada bagian profil Pancasila. Nah, yang kegiatan asinkronus hari kedua di tugas kelasnya yang bagian 2.4 itu mulai dari 2.4 itu sudah masuk ke profil pelajar Pancasila. Jadi silakan Bapak Ibu bisa dimulai diskusinya dengan kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan tugas asinkronus ini. Jika nanti ada yang mau ditanyakan, boleh silakan nanti bagaimana untuk pengerjaan tugasnya. Di sini tugasnya ada berupa materi, ada yang harus dikerjakan juga. Nah, silakan mungkin diberikan waktu ya untuk mengerjakan. Ditutup dulu mungkin ya untuk sesi pemaparan materinya. Terima kasih atas perhatiannya Ibu Bapak peserta IHT, luring maupun daring. Semoga kita diberikan kelancaran untuk menyelesaikan semua tugas-tugasnya ya Pak Bu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu yang daring, bisa kita lihat ini adalah nama-nama yang sudah mengerjakan di hari pertama untuk unggah rencana belajar. Terlihat, admin tolong diperbesar di Zoom. Oke, bisa Bapak Ibu lihat, ini daftar nama yang sudah mengerjakan untuk unggah rencana belajar. Oke. Silakan scroll ke bawah.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sedang daring maupun luring, mungkin acaranya dicukupkan sekian. Jadi untuk acara selanjutnya Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas mau di sini, mau di rumah, silahkan. Untuk yang daring juga sama. Ya. Jadi acara ini langsung ditutup saja dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Jadi untuk tugas hari kedua dan hari ketiga kami tunggu sampai hari Minggu. Ya. Ahad. Oke, terima kasih Pak Ustaz. Baik, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dipoto? Oh iya, maaf. Untuk sesi foto tadi, maaf Kak Bu Yulia dengan Bu Rani. Kembali lagi ke depan, kita lakukan sesi foto dulu. Mohon yang dipoto ih. Mohon dipoto mangga, tapi videonya kedah on. Anu abdi mah rume. Yang dipoto wae padahal mah. Pan supados Bu Sari Monika ya, salam cenah Bu Sari. Isaha. Salam foto. Nah, ini sudah ada Pak Agus yang sedang melakukan atraksi Spider-Man ya. Ada Bu Ina, Bu Sari, Pak Indra, Pak Dahlan, Pak Encu, Pak Teddy, Pak Julius, Pak Minhajul, Pak Abdul Fatah, Bu Neni, Bu Siti Hamidah, Bu Sari Mariati, silakan di on cam-kan dulu. Bu Tina, Bu Desi, Bu Melia, Bu Alfa, Bu Novi dengan Bu Ai. Silakan. Bu Julius, mana Bu Julius? Pak Minhajul sama kayak Spider-Man ya. Ibu Indri Cahyani itu apa yoga hoyong di foto? Teu aya meureun Indri Cahyani mah padahal mah ngarang. Ari eta atu teh atu. Oke, siap ya. Operator siap. 3, 2, 1. Oke, sambil bergaya. 3, 2, 1. Terima kasih. Cuman satu slide. Oke, satu kali lagi. Oke, 3, 2, 1, tahan. Siap. Tahan napas. Tahan nafas. Oke, bro. Baik, terima kasih. Sekali lagi Bapak Ibu yang Sama-sama. terima kasih banyak. Acara sudah selesai, silahkan boleh leave room juga. Untuk room, untuk room breakout itu bisa digunakan kapan saja. Bagi Bapak Ibu yang mau diskusi dengan kelompoknya, silahkan gunakan room breakout-nya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kamu main tangan. Pak Indra Waler jeung salam teh. Waalaikumsalam. Iya. Anis Pak Indra eta mah Ibu Indri Cahyani Bu Sari. Terus bere ke dapur heula. Waalaikumsalam. Pak Ejo, kenal Pak Ejo teh balik jangan pusing. Dunia terbalik, Pak. Nah, nggak bisa diurut bisa kene. Hayang bisa gitu Pak Ejo leh. Bu Sari. Naon Pak Indra? Eta keur naon keur dagang lotek lain? Lain keur nyusuan budak. Wah, susah bapana eta mah. Biasa keluar heula nya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa?